Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita bisa berjumpa kembali di pagi hari ini dalam menikmati kebersamaan di hadirat Tuhan. Dan satu hal yang kita yakini dan percayai, bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan menurut Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 30 Juli 2021, yang terambil dari Matius 16 ayat 5 sampai 12. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Hati kami merindukan firman-Mu Tuhan, supaya kami mengenal kebenaran-Mu dan berjalan menurut kehendak-Mu. Karena itu bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Matius pasal 16 ayat 5 sampai 12. Tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka bicarakan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan beberapa bakul roti kamu kumpulkan kembali? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan beberapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, tema kita adalah waspadalah. Saudara, dewasa ini banyak hal yang perlu diwaspadai agar tidak terjadi beragam bentuk penyimpangan dalam menjalani hidup. Bukan hanya karena COVID, bukan hanya soal narkoba, tetapi juga menyangkut ajaran-ajaran ataupun ajakan-ajakan yang ditawarkan oleh seseorang ataupun sekelompok orang melalui berbagai media dan cara. Yesus dalam perjalanan pelayanannya bersama murid-muridnya kerap dihadang oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang sangat suka mencari kesalahan Yesus. Mereka selalu dengan sengaja menjebak Yesus dengan berbagai pertanyaan dan permintaan. Kondisi seperti itu membuat Yesus perlu mengingat
perlu mengingatkan murid-muridnya mewaspadai sepak terjang dan ajaran orang-orang Farisi. Maksudkan ialah soal pengaruh, soal ajaran, dan soal sepak terjang orang-orang Farisi dan Saduki. Saudara, kita pun perlu menyikapi dengan segala kewaspadaan munculnya ajaran, tawaran yang dapat mempengaruhi kita untuk tersesat. Kita perlu mengakarkan ajaran yang sehat sehingga kita dapat secara dewasa memilih ajaran yang dapat menuntun kita pada kebenaran. Selain itu, kita pun perlu waspada terhadap berbagai penggunaan media IT yang justru menimbulkan kesenjangan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, waspadalah. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang mengajak kami waspada terhadap setiap perubahan, termasuk ajaran-ajaran yang ada di sekitar kami. Kami bisa memilih dan memilah mana yang benar yang seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami hanya mau melakukan yang benar yang Tuhan kehendaki. Bapa di sorga, kepadamu kami serahkan kehidupan kami hari ini. Engkau bentuk kami menjadi pribadi yang selalu dekat kepada Tuhan, yang merindukan kebenaran Tuhan. Hari ini kami akan melakukan aktivitas kami. Tuhan Engkau jaga, baik yang melakukan aktivitas di luar rumah maupun yang melakukannya di dalam rumah. Berkati anak-anak kami dalam menjalani masa kuliah dan belajar daring, selalu ada semangat. Semoga keinginan untuk semakin mengenal banyak hal tentang ilmu pengetahuan, termasuk juga mengenal kehendak Tuhan, menjadi bagian kerinduan hati anak-anak kami. Dan kami orang tua tetap membimbing mereka pada jalan kebenaran. Kami mendoakan anggota jemaat. Mungkin ada yang sedang dalam keadaan sakit, termasuk mungkin ada yang mengikuti ibadah ini sedang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan Engkau nyatakan lawatan-Mu, Tuhan Engkau nyatakan urapan-Mu. Semoga iman selalu menaruh pengharapan kesembuhan kepada Tuhan, dan jika Tuhan berkenan, pada akhirnya mereka dipulihkan. Juga yang sedang menjalani isolasi mandiri karena tertular virus COVID-19, Tuhan berikan pengharapan untuk selalu menaruh pengharapan kepada Tuhan, dan semoga mereka pun bisa dinyatakan negatif dari virus yang ada sekarang ini. Kami berdoa untuk orang tua kami yang lansia, mereka yang rentan terhadap sakit penyakit, mereka yang secara fisik sangat terbatas karena faktor usia dan kesehatan. Engkau ajar mereka meyakini bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Yang bergumul banyak hal, ingatkan untuk tahu berserah kepada Tuhan, bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar, dan Tuhan sendiri menyatakan, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu." Kami serahkan, Engkau senantiasa memberkati keluarga kami, berharap keharmonisan, berharap kesehatan yang baik selalu Tuhan karuniakan. Engkau memberkati semoga iman kami tetap bertumbuh di masa-masa pandemi COVID-19. Lalu lihatlah keadaan bangsa dan negara, dunia ini yang mengeluh, yang mengerang, yang merintih karena COVID yang tak kunjung berakhir. Semoga Engkau turun tangan, dan kami yakin dan percaya karena kasih-Mu pada waktunya COVID ini lalu daripada kami. Engkau memberkati setiap tenaga kesehatan, juga relawan yang membantu mereka yang sakit. Semoga Engkau pun menjaga kesehatan mereka. Kehidupan hari ini
kami serahkan kepada Tuhan. Semoga yang baik selalu Tuhan nyatakan dalam hidup kami dan kami belajar melihat rencana Tuhan di balik setiap kejadian-kejadian yang kami alami. Kami bawa doa ini dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita pagi hari ini. Sukacita kita bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan biarlah hari kita menjadi semakin dipenuhi sukacita. Selalu ada kecerahan. Karena hal yang kita yakini Tuhan selalu ada untuk kita. Salam sehat selalu.